Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-102. Nah, Mazmur 102 ini tentang bagaimana pemazmur memohon kepada Tuhan supaya dipulihkan kehidupannya, juga dipulihkan bangsa, yaitu bangsa Israel. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, lalu kita mengambil manfaatnya dan rema-rema yang Tuhan berikan buat kita semuanya, mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepadanya. Kita sembah Dia, saudara. Kau Yesusku, Kau Tuhanku, Engkau Raja segalanya. Engkau Tuhan yang menjawab doa bagi anak-anaknya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, Yesus, Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa.
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan, amin. Kami percaya kepada Engkau ya Yesus. Engkau bukan hanya sebagai penolong kami, Engkau bukan hanya pembebas kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih untuk janji-janji-Mu, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau, dan kami menjadi umat pilihan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Urapi kami, jamah kami, ajar kami mengerti apa yang Kau firmankan, supaya kami berjalan hidup di dalamnya. Dengan demikian, semua janji pertolongan-Mu akan kami nikmati dan kami rasakan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Mazmur 102, saudara. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman 646. Saya membaca versi Alkitab yang sudah direvisi, yaitu PB2. Ya, demikian firman Tuhan, atau terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan, Mazmur 102. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan memuliakanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri ke dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Nah saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang merupakan atau berbentuk ratapan atau permohonan. Ya, ratapan atau permohonan. Ada sebuah ratapan perorangan, ya, kalau kita lihat dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12, ya, ini adalah ratapan perseorangan atau individu yang melibatkan pemazmur sendiri. Namun demikian, ayat 13 sampai dengan ayat 23 itu merupakan mazmur ratapan umat. Jadi kita bisa membedakan dua hal di Mazmur 102 ini. Pertama adalah ratapan individu si pemazmur, dan yang kedua adalah ratapan untuk umat, bagi umat dan kepada Allah
umat Israel disebut tadi Sion meratap kepada Tuhan. Nah, mari kita bedah satu persatu, saudara. Ratapan pertama adalah doa seorang yang sakit. Ya, sakit, itu ayat 4-6. Dan diperolok oleh musuh-musuhnya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-9. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Jadi pemazmur mengalami penderitaan bukan hanya karena sakit penyakit saja, fisiknya tentunya, tetapi juga olok-olok dari para musuh. Lalu ia mengeluh, ya, mengadu kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Ia merasa dirinya ditimpa murka Allah. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11. Bagaimana seperti abu, dia seperti digiling habis, ya, diremukkan seperti abu. Bahkan dikatakan dia hampir mati di dalam kesedihannya. Jadi ini merupakan sebuah perasaan yang tertindas, perasaan yang dimurkai, perasaan yang dihinakan, dan perasaan yang diolok-olok. Dan memang dialami oleh pemazmur pribadi. Apa yang terjadi, saudara? Dia mengadu kepada Tuhan. Dia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan itu diizinkan sampai dimasukkan ke dalam mazmur ini, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah diolok-olek para musuh, pemazmur tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekal dan pencipta alam semesta. Artinya begini, kalau alam semesta yang diciptakan Tuhan saja dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, dipelihara Tuhan, maka kepercayaan pemazmur, dia melebihi ciptaan yang lain. Manusia diciptakan melebihi ciptaan yang lain. Maka selayaknya lah pemazmur datang kepada Tuhan. Dia berkata bahwa kalau alam dipelihara, alam dijagai oleh Tuhan, masakan aku tidak? Masakan aku sebagai umat pilihan tidak? Itulah sebabnya dengan tegas dan kuatnya iman, pemazmur tetap percaya Tuhan pasti menolong dan membela pribadinya. Nah, ini bagian pertama. Tentang apa? Keluh kesah pribadi. Keluh kesah pemazmur sendiri. Lalu bagian yang kedua, saudara, kita bisa melihat bagaimana sejak awal ayat 13 sampai dengan ayat 23. Ini adalah tentang permohonan bangsa Israel. Mengapa? Karena dipercaya doa ini muncul ketika Israel, khususnya kota Yerusalem, Putri Sion, itu lambang dari umat pilihan Tuhan, sedang teraniaya. Bisa saja lewat karena pembuangan, ya akibat dosa mereka mungkin. Atau bangsa-bangsa lain menindas mereka. Atau ancaman-ancaman terhadap kota kudusnya Tuhan sedang terjadi. Dan pemazmur sedang menggambarkan bagaimana Yerusalem sudah musnah. Itulah sebabnya pemazmur memohon pemulihan bagi kota Yerusalem. Dengan demikian, ketika Tuhan bertindak bukan hanya menolong pribadi pemazmur, tapi juga memulihkan kota Yerusalem, maka pemazmur memiliki angan-angan dan rencana atau cita-cita supaya lewat pemulihan ini, maka Allahnya Allah Israel itu, Allahnya bangsa pilihan itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain, ditakuti, disegani, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bukankah ini sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Sekali lagi ya, pemazmur bukan hanya mementingkan diri sendiri supaya dipulihkan, tapi juga mendoakan bangsanya, mendoakan kotanya, mendoakan di mana dia dipilih Tuhan, dibesarkan, diberkati Tuhan di situ. Kedua doa yang betul-betul murni keluar dari diri si pemazmur, dipersatukan dengan iman yang kuat bahwa Allah pasti akan menolong. Muncullah mazmur yang luar biasa ini.
bagaimana menjadi teladan buat kita semuanya. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya dipulihkan pribadi kita. Juga minta tolong kepada Tuhan supaya bangsanya, bangsa kita khususnya dipulihkan dan diberkati Tuhan. Nah, Mazmur ini saudara mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana penderitaan dipaparkan, seruan dan permohonan dinaikkan kepada Tuhan. Ini pelajaran buat kita. Penderitaan itu diizinkan Tuhan menimpa siapa saja. Termasuk anak-anak Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Ujian, mungkin pencobaan dari iblis, ya. Pikul salib kita, memang Tuhan izinkan terjadi. Nah, di tengah-tengah penderitaan, kita belajar bagaimana mengungkapkannya kepada Tuhan. Menceritakannya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mendengar doa kita. Bukan berarti Allah ketika anak-anaknya atau umatnya menderita dia tidak tahu atau tidak mendengar. Bukan berarti Allah tutup mata buat anak-anaknya tanpa keluhan Allah tutup mata. Bukan itu. Tanpa doa-doa umat Allah tidak peduli. Bukan itu juga. Tetapi Tuhan mau anak-anaknya itu berbagi perasaan, berbagi suasana hati, mengucapkan kata-kata tentang permohonan, pertolongan dari Tuhan. Supaya apa sih saudara? Supaya Tuhan kita yakinkan bahwa kita hanya berharap kepadanya. Ini kuncinya saudara. Jadi kalau kita memohon, meratap, berkeluh kesah, itu gak salah di hadapan Tuhan. Tuhan senang kok. Tuhan suka kok kalau umatnya itu mengadu kepada dia. Karena artinya kita hanya memohon, kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Dan itu disukai Tuhan. Pemazmur ini memberikan teladan buat kita semuanya. Namun demikian, doa kita, permohonan kita jangan melulu hanya untuk kepentingan kita pribadi. Allah tidak melarang kita berdoa untuk keperluan kita pribadi. Tapi Allah juga memberikan pelajaran buat kita semuanya lewat Mazmur 102 ini. Perhatikan juga orang lain. Perhatikan juga bangsamu. Perhatikan juga kotamu. Perhatikan juga tetanggamu. Jadi dalam hal ini, pemazmur dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Berkeluh kesah tentang pribadinya dan bagi bangsanya. Saudara, mengenai doa yang jujur, ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Dan ketika kita berani berseru kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Itu menunjukkan atau bukti dari kedewasaan iman kita. Saya ulang ya. Kalau kita belajar berdoa, kita berseru kepada Tuhan di tengah masa-masa yang sulit, di tengah penderitaan, ujian atau pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita berseru kepada Allah, itu bukti bahwa kita memiliki kedewasaan iman. Mengapa? Karena kita percaya hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Tadi pujian tadi. Hanya Tuhan penolong kita. Dia yang menyegarkan kita. Dia yang membela kita. Dia yang menyempurnakan hidup kita. Dia juga yang akan memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Bukankah kalau ada orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya memiliki kedewasaan iman? Ini yang harus kita perhatikan. Itulah sebabnya jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, itu membuat Tuhan percaya juga kepada anaknya. Percaya juga kepada kita. Bahwa engkau hanya mengandalkan aku. Tidak ada yang kau andalkan selain aku. Nah, itu bukti bahwa kita dewasa iman. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang dan tidak sedikit orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan, orang Kristen. Kalau menghadapi masalah, dia cari jalan pakai caranya sendiri. Mungkin dinasihati oleh orang supaya mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin mendapatkan
pengaruh dari sekelilingnya supaya dia berpaling dari Tuhan. Bisa saja. Dan anehnya, banyak orang Kristen percaya akan hal itu. Mengapa saya katakan aneh, saudara? Karena seharusnya kalau kita menjadi umat Tuhan, nggak akan percaya lagi kepada kekuatan yang lain selain Tuhan. Kan aneh, ya? Mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, tapi ketika menerima masalah, minta pertolongan orang lain. Itu aneh, saudara. Makanya, supaya kita disebut bukan orang yang aneh, ya, kita harus terbuka di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena prinsipnya begini, kepada siapa kita jujur dan terbuka, kepada dialah kita percaya. Kepada siapa kita mengungkapkan isi hati kita, kepada dialah kita percaya. Dan kalau kita jujur kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, artinya kita percaya Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Ini saudara, pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Ya, jadi ketika kita diinjil mengalami penderitaan, ingat ya, doanya jujur, terbuka, dan mengandalkan Tuhan. Nah, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, saudara. Apa itu? Pemazmur bukan seorang yang egois. Doa jenis ini adalah jenis doa yang tidak egois. Pemazmur tidak berseru hanya demi kenyamanannya sendiri. Tetapi dia berseru bagi orang lain. Mari kita selidiki. Apakah doa kita termasuk doa yang egois? Apakah doa kita termasuk doa yang hanya mementingkan diri sendiri? Masa bodoh dengan orang lain? Masa bodoh dengan sekeliling kita? Masa bodoh dengan keluarga kita? Masa bodoh dengan bangsa kita? Apakah kita meneladani pemazmur? Dia memikirkan orang lain juga. Dia memikirkan kesejahteraan bangsanya. Dia memikirkan bagaimana Tuhan bisa memulihkan kotanya. Memulihkan Sion. Memulihkan Yerusalem. Memulihkan dan menyayangi kembali kota pilihan Allah ini. Saudara, ini yang harus kita teladani. Supaya apa, saudara? Supaya bukan hanya pribadi kita yang menganggap Tuhan itu besar. Bukan hanya pribadi kita yang percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tetapi supaya bangsa-bangsa lain tahu. Supaya kerajaan-kerajaan di luar Israel tahu bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup memulihkan bangsanya. Allah yang memperhatikan umat pilihannya. Dari generasi ke generasi, Allah bekerja dengan luar biasa. Jadi ada rangkap dua. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Selain supaya kita tetap beriman kepadanya, berharap kepadanya. Yang kedua, supaya bangsa-bangsa lain tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menjawab doa-doa umatnya. Bangsa-bangsa yang memiliki berhala-berhala. Kerajaan-kerajaan yang menyembah ilah-ilah asing. Ketika mereka melihat umat pilihan Allah, yaitu Yerusalem, Sion atau Israel, atau dalam perjanjian baru, semua orang atau gereja Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala-berhala itu bisa berpaling kepada Allah kita. Bisa melihat bagaimana Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Kristen itu menjawab doa. Ini pentingnya pelajaran hari ini, saudara. Dengan demikian, kesaksian atas jawaban doa yang diterima oleh pemazmur ini menjadi sebuah kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekeliling kita. Wow, bukankah itu yang dikehendaki Tuhan? Bukankah ini yang menjadi kerinduan Tuhan? Saya yakin dan percaya. Kalau doa dengan cara yang seperti ini, Allah bersegera menjawab doa umatnya. Bukan yang egois,
tapi juga memikirkan orang lain. Dengan demikian Allah kita dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Dan klimaksnya saudara, dari Mazmur 102 ini, di ayat yang ke-25 sampai 29. Apa itu? Pemazmur dengan semua kerinduannya, dengan pernyataan iman, pemazmur memberikan sebuah paparan tentang apa? Di tengah-tengah kesulitan dia alami, Tuhan memberikan kelegaan kepada dia. Ini, mengapa saya katakan klimaks saudara? Karena begini, bisa saja orang berdoa kepada satu pribadi dengan kekuatan pribadi itu, kepada ilah, kepada dewa, kepada Allah-Allah asing, Allah yang mereka tidak kenal. Bisa saja permohonan dinaikkan. Bisa saja orang-orang yang belum mengenal Allah Israel atau perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, mereka berharap kepada kekuatan-kekuatan lain. Bisa saja. Tapi pertanyaannya begini, apakah dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka, kekuatan-kekuatan asing itu mampu menjawab doa mereka? Mampu memberikan pertolongan buat mereka? Nah, ketika pemazmur menyatakan di ayat 25-29 bahwa Allah mendengar umatnya yang berseru dan menjawab doa mereka, maka inilah yang menjadi pembeda antara Allah yang disembah oleh bangsa Israel dengan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Bukankah ini sebuah pernyataan bahwa Allah ditinggikan, Allah dimuliakan? Orang-orang lain akan melihat, bangsa-bangsa lain akan melihat, oh Allahnya orang Israel, oh Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Makanya saya katakan tadi ya, orang yang mengenal Tuhan tapi tidak mau datang kepada Tuhan itu orang yang aneh. Dengan demikian kita bisa belajar bagaimana doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bagi kepentingan pribadi juga orang lain. Dinyatakan lewat satu permohonan supaya Allah bekerja. Dan lewat jawaban doa itu Allah dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Wah, luar biasa saudara, luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pernyataan seperti ini. Kalau kita sedang dalam kesulitan, kalau kita sedang dalam penderitaan, rasanya salib kita terlalu berat dan sulit, rasanya sudah doa sekian lama tidak dijawab Tuhan, apakah saudara dan saya masih tetap berharap kepada Tuhan? Dan yang kedua, apakah kita punya beban untuk berdoa bagi orang lain? Kalau kita punya beban, bukan hanya untuk pribadi kita, tapi bagi orang lain juga, saya yakin dan percaya Tuhan bersegera menjawab doa-doa kita. Dalam setiap kegiatan ibadah kita saudara, baik itu doa fajar, menara doa, ibadah-ibadah raya di hari Minggu, dan ibadah-ibadah tengah minggu, di CK7 selalu berdoa bagi bangsa, bagi orang lain, bagi generasi, bukan hanya di CK7, tapi juga generasi Yeremia di tempat lain. Itulah cara kita untuk membuktikan kita menggenapi, kita percaya firman Allah sepenuhnya. Terus berdoa, jujur di hadapan Tuhan, dan nantikan jawaban Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah yang kita sembah. Mereka percaya dan mengabdi kepada Allah yang kita layani. Dan itulah Mazmur 102. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu sekarang bagaimana ketika kami menghadapi kesulitan, jalan keluarnya adalah datang kepada Allah. Allah Israel, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah dan kami layani. Kami jujur dan terbuka di hadapan-Nya. Kami juga diajarkan bagaimana bukan untuk kepentingan pribadi kami saja ketika kami berdoa, tapi juga mendoakan orang lain, mendoakan bangsa kami, mendoakan orang sekeliling kami. Dengan demikian, bukan hanya pribadi kami yang menyatakan Engkau Allah yang besar, tapi orang-orang yang ditolong Tuhan di luar kami itu, mereka juga percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang besar. Dan itulah yang
dinanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.